Oke, pembahasan kita dalam series PIK setelah asam sulfat, setelah pabrik asam sulfat, selanjutnya adalah pabrik asam fosfat. Di mana pabrik asam fosfat ini dia punya rumus molekul H3PO4 ya. Fosfatnya itu yang ini. Nah, ini PO4 fosfat, asam fosfat. Dikenal dengan nama lain ortofosforik acid ya. Dengan wujudnya itu cairan tidak berwarna, dengan konsentrasi itu biasanya sekitar 70% berat, weight per weight. Nah, asam fosfat ini tergolong asam yang lumayan kuat dan korosif untuk asam yang pekat. Jadi kalau misalkan dia pekat itu termasuk kuat lah gitu, korosif. Gunanya apa? Gunanya bisa untuk membuat pupuk. Pupuknya di sini pupuk TSP SP36 yang nanti akan kita pelajari juga prosesnya di seri-series yang lain, di video yang lain. Kemudian untuk keperluan farmasi dan keperluan makanan juga. Jadi makanan tuh perlu asam fosfat juga dengan kemurnian tinggi. Nah, nanti proses pembuatannya berbeda. Ada proses termal. Kita bahas nanti. Juga untuk pembuatan deterjen dan untuk pakan hewan. Nah, grafik ini menunjukkan penggunaan asam fosfat kebanyakan tuh dipakai untuk pupuk ya. Sebanyak 80%. Dan yang kemudian deterjen dan sebagainya. Nah, bahan baku dari asam fosfat ada H3PO4 ya. Ini bahan bakunya sederhana sebenarnya. Ada dua. Yang pertama bisa pakai tulang. Yang kedua bisa pakai batuan fosfat. Yang paling banyak yang ini, batuan fosfat. Dengan spesifikasi batuannya ada dua. Ada fluoapatit, ada frankolite. Ini sebenarnya nggak perlu dihafalin sih, tapi kita cukup tahu aja kalau dalam batuan ini tuh kandungannya ada kalsium, ada fosfat, ada F, ada OH, dan itu sih semuanya. Frankolite juga sama. Nah, komposisi batuan fosfat di sini tuh ada macam-macam ya. Nah, nanti yang kita pakai itu sebenarnya kebanyakan tuh yang ini P2O5 ini. Itu yang akan digunakan untuk membuat asam fosfat. Yang lain itu kayak cuma sekedar pengotor aja lah gitu. Nah, ini ya pengotor-pengotornya. Ada L2O3, ada Fe2O3, MgO dan lain sebagainya. Dan dalam mineral dalam jumlah kecil, itu yang trace elemen ini. Ada arsen dan lain sebagainya, itu juga termasuk pengotor. Nah, ini ada grafik ini. Skema ini adalah skema kualitas bahan baku yang tadi. Di bawahnya kita ingat-ingat aja dari semua ini tuh sebenarnya yang kita butuhin tuh cuma yang P2O5-nya aja untuk prosesnya. Yang lain kita tidak terlalu membutuhkan. Bisa dibilang limbahnya lah atau pengotor. Gitu. Prinsip proses. Jadi pada reaksi pembuatan asam fosfat itu sebenarnya ada reaksi utama, yaitu reaksi antara reaksi antara batu fosfat dengan asam sulfat. Ini secara teori bisa nanti terbentuk asam fosfat. Istilahnya apa? Istilahnya proses basah. Cuma ada satu masalah. Di sini terbentuk yang namanya CaSO4. Nah, CaSO4 ini padatan yang kalau dia itu nanti enggak larut, dia bakal melapisi batu fosfat. Akibatnya apa? Reaksinya susah dilakukan. Konversinya kurang maksimal. Karena CaSO4-nya banyak yang menyelimuti batu fosfat. Nah, upaya mengatasi keterbatasannya, kita pakai alternatif lain. Ini kita larutkan dulu batu fosfatnya pakai asam fosfat recycle. Jadi asam fosfat yang sisa-sisa itu digunakan untuk melarutkan batu fosfat. Kemudian dari situ baru kita reaksikan dengan asam sulfat. Sehingga menghasilkan asam fosfat dan CaSO4 ini. Endapan ini. Nah, CaSO4 ini dalam bentuk kristal ya. Nah, wujudnya bagaimana tergantung dari kondisi operasinya. Pemisahan CaSO4 dengan H3PO4 dilakukan dengan filtrasi. Jadi nanti CaSO4 itu harus terfiltrat ya, harus tersaring karena dia rupanya padatan, yang H3PO4-nya yang rupanya cair. Sehingga bisa difiltrasi. Nah, CaSO4 nanti akan dikembalikan lagi ke proses untuk membentuk kristal yang lebih besar. Tujuannya apa? Kita kalau mau ngefiltrasi itu lebih gampang gitu. Selain itu, CaSO4 ini atau si Gibbs ini dia nanti bisa dijual ya, bisa dijual.
sehingga mendapatkan keuntungan dari segi produk selain produk ya, hasil samping. Tapi ya kondisi operasinya perlu diperhatikan. Kenapa? Karena CaSO4 ini nanti mengendapnya bentuknya berbeda, ada dihidrat, ada hemihidrat. Kalau misalkan pada suhu rendah jadi dihidrat, kalau misalkan pada suhu tinggi jadi hemihidrat. Tapi masalahnya kita ingin agar sebenarnya kita dari industri asam fosfat tuh pengen produknya itu jadi dua. Ada asam fosfat, ada dihidrat. Keduanya ini memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, masalahnya kalau kita pengen bikin dihidrat, itu kadar asam fosfatnya rendah, cuma sekitar 26-32%. Tapi kalau misalkan kita pakai suhu tinggi, kadar asam fosfatnya tinggi, tapi produknya jadi hemihidrat. Nah, jadi susah istilahnya gitu. Nah, target kita tadi ingin P2O5 kadarnya tinggi dan dihidratnya juga tinggi. Caranya bagaimana? Usahanya. Nah, usahanya kita coba usaha untuk mempercepat reaksinya dulu. Yang jelas kita pakai suhu tinggi. Kemudian kita pakai batu fosfat yang halus. Pengadukan yang baik, ini hubungannya sama nilai K ya, yang konstanta laju reaksi. Kemudian konsentrasi H2O4-nya harus tinggi. Tapi karena H2SO4 itu bisa melarutkan kristal tadi, konsentrasi ukuran kristalnya makin kecil sehingga filtrasinya makin sulit. Jadi harus diatur. Nah, asam sulfatnya harus diatur berlebihan, tapi konsentrasinya juga harus dilihat. Selain itu juga tekanan juga harus rendah. Nah, tadi kan kita katakan tadi kita singgung bersama ada zat-zat pengotor ya. Nah, zat-zat pengotor itu punya pengaruh sebenarnya. Seperti CO2. CO2 itu nanti bisa menyebabkan terbentuk buih. Nah, cara ngatasinya gimana? Pakai anti-foam agent. Oke, aman. Masalah kedua, Cl. Nah, Cl ini nanti bikin jadi korosif. Ini harus dikurangi. Pengotor bisa mengurangi kemurnian hasil asam fosfat. Kemudian ada Na2O dan K2O. Ini kalau bereaksi dengan batu fosfat nanti bisa menghasilkan Na2SiF6 yang ini. Nah, itu bisa menyebabkan kerak. Itu masalah juga. Ini harus kita hindari. Jadi istilahnya dalam unit persiapan bahan baku, ini harus kita bersihkan, harus kita hilangkan. Gitu. Tapi tidak akan terlalu banyak kita bahas di sini karena kita fokus ke proses produksinya. Nah, proses produksi dibagi jadi 3 untuk pembuatan asam fosfat. Ada proses dihidrat, ada proses hemihidrat, ada rekristralisasi. Kalau proses proses dihidrat dulu, ya dilakukan dengan suhu rendah dan kadar P2O5 rendah, sehingga diharapkan dihidratnya lebih banyak. Ini secara dihidratnya untung, tapi secara asam fosfatnya ya rugi. Kadarnya kadarnya rendah ya. Kalau hemihidrat juga kebalikannya, fosfatnya tinggi, hemihidratnya kualitasnya rendah, Gibbsnya. Sehingga kita harus mencari solusi yang lain. Kita harus memodifikasi. Nah, modifikasinya ada pada proses rekristalisasi, di mana ini terbagi jadi 3 macam. Ada hemihidrat rekristalisasi. Jadi maksudnya apa? Jadi nanti akan terbentuk hemihidrat terlebih dahulu ya. Asidulasi itu reaksi dengan asam yang tadi batu fosfat direaksikan dengan asam sehingga terbentuk hemihidrat. Nah, nanti hemihidrat akan direkristralisasi menjadi dihidrat, tapi nggak dipisah. Jadi tinggal langsung ditambah air, langsung jadi dihidrat. Masalahnya kalau kayak gitu kan kita ngomong tadi kan nggak pakai dipisah ya hemihidratnya dari asam fosfat. Masalahnya nanti asam fosfatnya encer, gitu. Baru hasilnya dipisah. Ini susah. Nah, proses kedua ini yang biasanya sering dipakai pada PT Petrokimia Gresik, yaitu proses hemidihidrat. Jadi seperti biasa, batu fosfat kita reaksikan dengan asam menghasilkan hemihidrat. Ya. Kenapa kok harus hemihidrat? Karena pada hemihidrat itu kadar P2O5-nya tinggi atau kadar fosfatnya tinggi. Nah, sudah direaksikan dengan asam, habis itu hemihidratnya kita pisahkan dulu. Nah, hemihidratnya kita pisahkan,
cairan-cairan hasil pemisahan tadi kita kembalikan lagi ke proses. Gitu. Nah, karena sudah dipisah, hemihidratnya kita apakan? Hemihidratnya baru kita rekristalisasi. Kita tambahin air tadi sehingga menjadi dihidrat. Gitu. Dihidratnya difiltrasi. Nah, hasil filtrasinya nanti dapat asam fosfat lagi. Gitu. Jadi proses ini tuh lebih untung. Kenapa? Karena kita satu, asam fosfatnya nggak encer, kadarnya tetap pekat, dan kita juga dapat dihidrat. Yang mana dihidrat ya tadi untungnya lebih tinggi. Gitu. Nah, kalau yang ketiga itu sebenarnya sama aja kayak yang awal, dihidrat, hemihidrat ya. Dibentuk menjadi dihidrat, terus hasil asam fosfatnya ya rendah pasti. Nah, sekarang kita pelajari produksi asam fosfat di PT Petrokimia Gresik. Di mana dia pakai proses hemidihidrat. Proses pertama, grinding. Grinding ini untuk apa? Menghaluskan batu fosfat. Kan tadi kita pengen reaksinya itu cepat ya, laju reaksinya. Sehingga kita harus menghaluskan batu fosfatnya. Selain itu, dari grinding juga kita harus menurunkan kadar air. Kenapa? Karena kalau kadar airnya tinggi kan berarti lengket batu fosfatnya. Nah, nanti kalau lengket juga bakal pengaruh di alatnya. Gitu. Nah, setelah di grinding kemudian kita melakukan reaksi hemihidrat. Kita reaksikan di premixer dulu. Jadi nanti ada 3 tahap di sini ya. Ada premixer, ada digester 1, ada digester 2. Premixer gimana? Ya, batu fosfat kita reaksikan dengan asam fosfat recycle. Kita ngelarutin batu fosfatnya dulu. Baru di digester 1 kita mulai pembentukan asam fosfatnya. Jadi di sini nanti yang di digester 1 itu kita tambahkan H2SO4. Digester 2 gimana? Sama aja sebenarnya prosesnya. Gitu. Sehingga nanti akan dihasilkan apa dari sini? Dihasilkan asam fosfat, selain itu juga dihasilkan hemihidrat. Gitu. Nah, tapi ternyata di belakang ada bonus HF. HF itu apa? HF itu asam fluorida ini pengganggu ya, karena berbahaya bagi lingkungan, juga bagi kesehatan. Sehingga dia harus direaksikan dulu dengan SiO2, menghasilkan gas SiF4, terus dikeluarkan dari digester. Jadi dari sini kita udah mulai ngolah limbah, limbahnya HF. Dibuang dalam bentuk gas SiF4, itu lebih aman. Nah, tadi kan kita sudah memisahkan antara asam fosfat dengan hemihidrat. Langkah berikutnya apa? Ya ini filtrasi hemihidrat. Jadi yang tersaring itu hemihidratnya. Terus yang lolos asam fosfat dengan 2 kadar yang berbeda. Jadi ada yang 45%. 45% ini yang dipekatkan sampai 54. Ini yang nanti jadi produk. Ada yang 36. Nah, yang 36 ini sebagai return acid. Jadi nanti dipakai di premixer. Jadi nanti dia dikembalikan lagi ke awal tadi yang 36%. Itu. Terus suhunya difiltrasi gimana? Dibuat 70 derajat biar terbentuk fosfatnya banyak. Gitu. Kemudian ada proses hidrasi. Hidrasi ini terjadi pada hemihidrat ya. Hemihidrat yang kita pisah tadi itu kita tambahkan dengan air ya. Kita tambahkan dengan air, hidrasi, sehingga nanti akan terbentuk dihidrat. Nah, di sini tuh ada proses lain. Jadi karena filtrasi kan berarti nyaring ya. Nah, pasti nanti ada batu fosfat yang nggak larut, bukan nggak larut, yang ya bener nggak larut, dan dia akan ikut tersaring, gitu kan? Nah, sisanya ini itu direaksikan dengan asam sulfat di sini di tangki hidrasi ini menjadi asam fosfat. Makanya kenapa di bagian hidrasi ini nanti juga akan ada asam fosfat. Asam fosfatnya ya nanti lebih digunakan untuk washing aja sih. Ini nggak dikembalikan ke return acid. Jadi yang ini asam fosfat yang dari hidrasi akan digunakan untuk tahap selanjutnya. Dia cuma untuk mencuci filternya tadi, mencuci filter hemihidrat. Gitu. Nah, yang tersaring jelas dihidrat ya. Sehingga menjadi semen retarder. Yang lolos asam fosfat yang tadi dalam jumlah kecil tadi, sekitaran 10% mungkin. Digunakan untuk washing pada filter hemihidrat. Jadi tadi kan ada batu fosfat sisa yang difilter. Nah, itu kita cuci agar larut gitu.
Nah, nanti baru dia direaksikan sama H2SO4. Jadi ini prosesnya muter-muter, berputar-putar. Akan lebih baik nanti kalau kita cek di bagian skemanya ya. Nah, kemudian ada pemekat asam fosfat. Ini ya pemekatan kayak biasanya ya. Ini yang bagian produk. Nah, pengolahan limbah itu yang flow and recovery. Yang ini dijelasin lebih lengkap lagi di sini. Jadi HF itu di recovery dulu membentuk H2SiF6. H2SiF6 ini bisa dipakai untuk bahan baku AlF3. Nah, untuk gunanya apa? Aku kurang tahu, mungkin nanti bisa dicek di Google saja. Tapi hati-hati, H2SiF6 ini dapat terdekomposisi menjadi SiF4 dan balik lagi ke HF. Nah, ini jadi harus diatur sedemikian rupa, jangan sampai suhunya itu terlalu tinggi. Gitu. Ini adalah proses garis besar dari pembentukan asam fosfat. Nah, dirangkum dalam diagram alir proses ini. Nah, yang penghancur ini tadi yang grindingnya. Terus yang digester ini yang tadi premixer, digester 1, digester 2. Nah, di sini ada HF tadi. HF-nya diolah di penyerap fluor. Nah, ini yang kita bahas yang terakhir ini tadi. Dari digester kemudian difilter. Difilter nanti jadi asam fosfat produk sama filtratnya yang hemihidrat. Gitu. Nah, di sini nanti akan dihidrasi sebenarnya. Dihidrasi sehingga di filter 2 nanti kita dapat dihidrat. Ya ini fosfat gypsum. Gitu. Jadi sebenarnya secara garis besar itu secara rangkuman proses tadi itu di sini. Ya. Nah, nama lainnya kan tadi ada hemidihidrat ya itu ya. Nah, nama lain proses ini adalah sebenarnya proses basah. Nah, ini diagram alir proses untuk yang lebih lengkap lagi teman-teman bisa nanti bisa diamati sendiri lah lebih detailnya ya. Nah, cara lain untuk membuat asam fosfat itu dengan proses termal. Nah, kalau proses termal ini enaknya plusnya apa? Dia tidak butuh asam sulfat maupun asam fosfat recycle. Jadi dia nggak perlu dilarutkan dulu. Nah, karena nggak perlu dilarutkan, dia harus direduksi, ya, direduksi. Jadi akhirnya apa? Dia butuh suhu tinggi, terus dia butuh pokoknya dia butuh suhu tinggi untuk bisa mereduksi batu fosfat ini menjadi fosfor. Gitu. Suhunya tinggi banget nih, 1800 derajat Celcius dengan reaksinya yang endotermik. Nah, nanti suhu tingginya didapat dari alat, ya pasti. Nah, masalahnya minusnya adalah proses termal itu untuk memproduksi asam fosfat yang jumlahnya itu kebutuhannya kecil dan biasanya dipakai di mana? Industri makanan. Gitu. Tapi kelebihannya yaitu tadi kita nggak perlu pakai asam fosfat recycle, kita nggak perlu pakai asam sulfat, kita nggak perlu ngelarut-ngelarutin gitu. Jadi batu fosfat yang mengandung pasir, mengandung tanah liat itu masih bisa dipakai di sini. Gitu. Ya cuman memang minusnya ya lebih kotor lah gitu, agak lebih kotor dikit. Kekurangannya ya mahal. Ya, karena hubungannya sama tadi penggunaan alat-alatnya, terus yang kerja yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu ke 1800 kan tinggi banget itu. Nah, itu mahal. Nah, usaha mempercepat reaksinya gimana? Ya jelas kita haluskan batu fosfatnya. Pokoknya kita haluskan dan kita campur. Suhunya juga suhu tinggi. Tapi kalau misal terlalu tinggi ya malah kena ke alatnya bisa rusak nanti. Gitu. Terus C-nya karbonnya dibuat berlebihan agar bisa terjadi reduksi yang memang benar-benar reduksi. Gitu. Terus ada SiO2. SiO2 ini dibuat berlebih, ya. Nah, ini SiO2. Kenapa kok SiO2 dibuat berlebih? Nanti biar bisa terbentuk CaSiO3 yang lebih stabil. Sehingga nanti Ca-nya itu dari fosfat bisa lepas ke SiO2 sehingga menjadi CaSiO3. Gitu. Selain itu, reaksi juga akan lebih cepat kalau misalkan pakai berlebih gitu. Nah, selain itu CO dan P harus segera dihisap keluar, itu pasti ya. Pokoknya intinya itu yang ini kita reduksi, pakai reaksi reduksi. Alat yang dipakai ada tungku busur listrik ya. Tungku busur listrik dengan spesifikasi sekian, ini listrik yang digunakan. Nah, ini kalau misalkan kita kaitin sama TTL ya, ada listrik 3 fase, terus ada tegangan sekian, ampere sekian. Nah, ini kan dayanya besar, biayanya besar. Gitu.
Jadi secara nggak langsung sebenarnya proses thermal ini biayanya besar, tapi produknya itu sedikit. Memang kurang efektif kalau untuk dijual. Makanya dia lebih dipakai di industri makanan gitu. Nah, selain itu, tungku busur listrik ini untuk yang menghasilkan panasnya. Nah, fosfornya dibakar di sebuah pembakar khusus gitu. Nanti hasil pembakarannya diserap di kolom penyerap, terus nanti akan dihasilkan fosfat. Nah, di sini nggak ada diagram prosesnya ya sebenarnya ya, gitu. Nah, jadi itu terkait dengan asam fosfat. Ada yang ditanyain nggak? Barangkali atau ada yang tidak dipahami? Berat sih bahasa El. Iya, Kalau Berat banget. hemihidrat dihidrat tuh bentukannya apa? gips. Oh gips. Bentukan dia gips. Makanya hemihidrat kan kayak airnya itu kan masih sedikit gitu loh. Dia itu masih kayak hemi, belum sepenuhnya gitu. Bisa dijual. Penjualannya itu ya memang mahal, tapi dia nggak semahal yang Hidrat. dihidrat. Makanya itu tadi dimintanya itu dihidrat sama asam fosfatnya tinggi biar untungnya gede juga. Gitu. Mungkin juga biar ngasih waktu untuk mencerna gitu. Mungkin ini dulu terkait yang asam fosfat, dan next nanti kita akan membahas pabrik natrium hidroksida.